Selanjutnya ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Artinya apa? Pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Jika A ditambah B, maka tetap sama B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Jadi kalau 15, contohnya 15 ditambah 20 tetap sama saja dengan 20 ditambah 15, nanti hasilnya 35. Jadi ditukar tempat. Untuk yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Jika A dikali B, nanti tetap sama B kali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya 7 dikali 9 sama saja dengan 9 dikali 7, nanti hasilnya 63. Selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan yaitu kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya kurung buka 7 ditambah 8 kurung tutup ditambah 10 sama dengan 7 ditambah kurung buka 8 ditambah 10 kurung tutup sama dengan 25. Jadi kita bisa mengkelompokkan. Yang pertama itu 7 dan 8. Setelah itu yang cara kedua bisa saja dengan 8 ditambah 10. Jadi itu pengelompokan. Sifat asosiatif yang kedua yaitu sifat asosiatif pada perkalian, di mana kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya kurung buka 7 kali 9 kurung tutup dikali 10 sama dengan 7 kali kurung buka 9 kali 10 kurung tutup sama dengan 630. Selanjutnya sifat-sifat operasi yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama, sifat distributif terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Sifat distributif yang kedua, sifat distributif terhadap pengurangan. A dikali kurung buka B dikurangi C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikurangi kurung buka A dikali C kurung tutup, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Jadi distributif itu penyebaran A dikali B terus ditambah A dikali C. Untuk yang di dalam kurung kita harus selesaikan terlebih dahulu. Setelah dikalikan lalu dijumlahkan atau dikurangi.
Ya, di sini ada contoh soal sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif terhadap penjumlahan. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat dulu sifat distributifnya, yaitu sifatnya A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan nanti A dikali B ditambah A dikali C. Nah, untuk duanya itu sebagai A, 3 sebagai B, 5 sebagai C. Caranya 2 kita tulis dulu, dikalikan 3 tambah ini 5 kita distribusikan 2 dikali 3 lalu ditambah 2 dikali 5, jangan lupa dikasih tanda kurung. Setelah itu 2 kali 3 yaitu 6 ditambah 2 kali 5 yaitu 10. Setelah itu kita jumlahkan 6 ditambah 10 yaitu 16. Sifat distributif terhadap pengurangan. Contoh soalnya 2 dikali dalam kurung 5 dikurangi 3 sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu sifat distributif terhadap pengurangan, yaitu A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A kali C tanpa dikasih tanda kurung. 2 sebagai A, 5 sebagai B, dan 3 sebagai C. Nah, 2 kita tulis dulu dikali 5 dan 3 dalam kurung 2 kali 5 dikurangi dalam kurung 2 kali 3. Kita selesaikan yang di dalam kurung. 2 kali 5 yaitu 10 dikurangi 2 kali 3 yaitu 6. Setelah itu kita kurangkan 10 dikurangi 6 yaitu hasilnya 4. Selanjutnya operasi campuran bilangan bulat. Aturan operasi hitung campuran. Operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan, terus ada perkalian dan pembagian, maka yang diselesaikan terlebih dahulu yaitu perkalian atau pembagian. Yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan maka diurutkan dari kiri untuk operasi hitungnya. Kalau ada perkalian dan pembagian maka diurutkan dari sebelah kiri juga. Ini ada contoh soal operasi campuran bilangan bulat. Yang pertama 20 ditambah dalam kurung 12 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Nah, untuk ini kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 20 kita tulis dulu, 20 ditambah 12 dikurangi 5 yaitu 7. Nah, setelah itu kita jumlahkan 20 ditambah 7 itu hasilnya 27. Contoh soal yang kedua, 15 dikali 3 ditambah 10 sama dengan titik-titik. Nah, ini ada perkalian dan penjumlahan. Nah, untuk pertama kali yang diselesaikan yaitu perkalian. Jadi kita kasih tanda kurung 15 dikali 3 ditambah 10. Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 15 dikali 3 itu 45 ditambah 10. Jadi hasilnya 55. Soal yang ketiga, negatif 50 dikurangi 75 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini ada pengurangan dan pembagian. Jadi yang kita selesaikan terlebih dahulu yaitu pembagian. Kita kurung 75 dibagi 3.
negatif 50 dikurangi 75 dibagi 3, yaitu hasilnya 25. Negatif 50 dikurangi 25 sama dengan negatif 75. Soal yang keempat, negatif 100 ditambah 50 dikali 4 dikurangi 30 sama dengan titik-titik. Nah, ini ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan yang kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu perkalian. Selanjutnya kita tulis dulu negatif 100 ditambah, kita kasih tanda kurung, 50 kali 4 kurangi 30. Jadi hasilnya negatif 100 ditambah 200 dikurangi 30 sama dengan 70. Itu hasilnya yaitu 70. Nah, itu tadi contoh soal operasi campuran bilangan bulat. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Tetap semangat belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.